Selamat sore saudara-saudara. Sebelum kita berbuka puasa, kita akan mendengarkan terlebih dahulu renungan firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan hari ini temanya 2 orang membangun rumah. Dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan ayat-ayat ini, berbunyi demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, kalau kita perhatikan dari ayat-ayat ini, kita melihat di sini ada satu orang, dia membangun rumah di atas batu. Lalu kemudian turun hujan, banjir terjadi, lalu angin melanda, rumahnya tidak rubuh sebab dibangun di atas batu. Dan firman Tuhan berkata, orang ini adalah orang bijaksana sebab apa yang dia kerjakan itu tidak sia-sia. Sebaliknya ada orang yang kedua, orang ini dikatakan membangun rumah di atas pasir. Lalu terjadi hal yang sama, hujan turun, banjir terjadi, angin bertiup, dan waktu hal itu terjadi, rumahnya rubuh sebab dibangun di atas pasir. Jadi pekerjaannya sia-sia. Sebab itu firman Tuhan berkata orang ini adalah orang bodoh. Nah, dari 2 orang ini, kalau saudara dan saya renungkan, saudara mau jadi yang mana? Pasti semua mau jadi orang yang bijaksana. Tapi kita harus ingat, keduanya terlihat berbeda, itu baru terlihat berbeda waktu badai terjadi. Asalnya tidak terlihat bedanya. Kelihatannya sama, bahkan mungkin kelihatannya orang bodoh itu kelihatannya lebih bijaksana, lebih pintar. Sebab dia membangunnya di atas pasir mungkin lebih cepat tanpa fondasi. Tapi baru terlihat bedanya waktu badai terjadi. Nah, sekarang saya bawa hal ini untuk kehidupan kita semua. Kita semua sama-sama orang Kristen, datang kepada Tuhan, percaya Tuhan. Kita sama-sama suka ke gereja. Kita sama-sama suka dengar firman Tuhan, baca Alkitab. Kita mungkin hafal firman Tuhan. Itu semua bagus. Tapi saudara perhatikan ini. Kita sekarang ini di dalam melakukan itu semua kelihatannya sama. Tapi sebenarnya ada bedanya. Apa bedanya? Sebenarnya sebagian dari kita menjadi pelaku firman, sementara sebagian hanya menjadi pendengar saja. Nah, kalau dalam renungan hari ini saya sampaikan tentang 2 orang membangun rumah. 2 orang ini siapa? 2 orang ini mewakili siapa? 2 orang ini mewakili kita semua. Kalau saudara perhatikan di dalam ayatnya Matius 7 ayat 24 itu dimulai dengan kata-kata
setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Ayat 26 dimulai dengan kata juga, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Ya. Jadi orang yang menjadi pelaku firman dan hanya menjadi pendengar saja, di sini dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Ini sama dengan saudara dan saya sekarang. Saya menyampaikan firman Tuhan ini. Saudara mendengar macam-macam orang. Tapi dari macam-macam orang ini, dari saudara semua, sebenarnya hanya ada dua macam orang. Orang bodoh, orang bijaksana. Saudara tanya, kalau ada orang yang di dekat saudara, saudara tanya, kamu termasuk yang mana? Kita, sekali lagi ya saya katakan, kita sama-sama bergereja, suka dengar firman Tuhan, memuji Tuhan, menghafal ayat-ayat, kelihatannya sama. Tapi sebenarnya ada dua macam orang. Dan sebagaimana waktu itu, waktu Tuhan Yesus menyampaikan firman, apa yang disampaikan itu memisahkan mereka jadi dua macam orang. Sama seperti itu, begitu juga sekarang firman Tuhan yang kita dengar memisahkan saudara semua menjadi dua macam orang. Orang bijaksana atau orang bodoh. Saudara renungkan. Saudara termasuk yang mana? Menjadi pendengar saja atau menjadi pelaku firman? Kalau kita hanya menjadi pendengar saja, kata firman Tuhan, orang bodoh. Kenapa? Sebab apa yang kita kerjakan nanti tidak ada hasil, rumahnya rubuh. Kalau kita menjadi pelaku firman, kita menjadi orang bijaksana. Kenapa? Sebab waktu badai datang, rumah yang kita bangun tidak rubuh. Dari ayat-ayat ini ada tiga hal yang saya ingin saudara jadikan pegangan, yaitu yang pertama, satu-satunya jalan untuk memastikan keselamatan kita adalah jadilah pelaku firman. Yang menjadi pelaku firman, rumahnya tidak rubuh, pekerjaannya tidak sia-sia. Jadi pekerjaannya tidak sia-sia karena dia menjadi pelaku firman. Jadi kita harus menjadi pelaku firman. Boleh mungkin firman Tuhan itu berat, tapi bagaimanapun kita harus menjadi pelaku firman. Lalu yang kedua, masing-masing kita sedang membangun rumah. Seperti di Injil Yohanes 14 dikatakan bahwa di dalam rumah Bapakku banyak tempat. Lalu Tuhan Yesus berkata, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau tempat itu sudah tersedia, rumah itu sudah dibangun, sudah selesai, Tuhan akan datang menjemput kita. Nah, kita sedang membangun rumah di sorga. Segala yang kita kerjakan di dalam kehidupan kekristenan kita itu menyangkut keselamatan kita. Kalau saudara baca di dalam Matius 7 ini, di dalam ayat 21 ada dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi saudara boleh jadi orang Kristen, tiap minggu ke gereja, memuji Tuhan, berdoa, dengar firman Tuhan, hafalkan ayat mas, itu semua bagus, tapi tidak cukup. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi tidak menjadi pelaku firman, kata firman Tuhan itu nggak akan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya ingat
satu waktu ada satu bapak sudah puluhan tahun bergereja, aktif jadi pengurus di gereja. Suatu hari dia datang ke gereja, lalu dia berkata kepada saya bahwa selama ini kekristenannya nol. Saya kaget, kenapa nol? Lalu dia jelaskan, tiap minggu misalnya kalau dia dengar firman Tuhan, dia setujui, dia aminkan, dia iyakan. Tapi hanya sampai di situ. Pulang sudah tidak dilakukan. Selama ini dia katakan begitu kehidupan Kristennya. Baru dia sadari kalau dia tidak melakukannya berarti selama ini kekristenannya nol. Nah, kadang-kadang sebagian orang Kristen tidak memikirkan hal ini bahwa dia di dalam melakukan segala sesuatu sedang membangun rumah di sorga, membangun kehidupan kekalnya di sorga sana. Saya melalui renungan hari ini ingin mengingatkan kepada kita semua, sesibuk apapun kita di dalam pekerjaan di dunia ini, ingatlah bahwa kita sedang membangun rumah di sorga. Jangan seolah-olah kita akan hidup di dunia ini selamanya, sehingga kita tidak mengurus, tidak mempersiapkan rumah kita yang di sorga. Dan yang terakhir, seperti di dalam perumpamaan ini, hujan, banjir, angin melanda itu akan terjadi. Atau dengan kata lain, badai, pencobaan di dalam hidup kita akan terjadi. Dan itu semua akan menguji pekerjaan kita masing-masing. Bisa itu menjadi pencobaan selama kita di dunia ini. Kita mengalami pencobaan, lalu kita akan berhasil bertahan atau tidak. Itu ditentukan kita menjadi pelaku firman atau tidak. Atau ya, kalau tidak terlihat melalui hal itu ujiannya itu adalah hari Tuhan. Di sini sekarang kita menjadi orang Kristen yang sama kelihatan. Karena menjadi pelaku atau pendengar saja kadang-kadang tidak terlihat. Baru nanti ketahuan waktu hari Tuhan datang. Yang sampai di sorga di rumah Bapa itu tadi dikatakan di dalam ayat 21 yang melakukan kehendak Bapa, yang menjadi pelaku firman, bukan yang jadi pendengar saja. Jadi ingat, ada harinya di mana masing-masing kita akan terlihat pendengar saja atau pelaku. Sebelum itu terjadi, marilah kita menjadi pelaku firman. Amin. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kita akan berdoa kepada Tuhan untuk negara kita, untuk hari Pentakosta, untuk kita semua supaya jadi pelaku firman sehingga bisa menjadi berkat dan jadi saksi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan ini yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kalau kami sudah mengikuti doa puasa ini sampai 9 hari, sehingga tinggal 1 hari lagi besok. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hari-hari ini. Dan kami berdoa kiranya Tuhan tolong untuk kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman. Sehingga di dalam hidup kami bisa menjadi berkat. Di dalam hidup kami bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk hari Pentakosta. Kiranya Tuhan tolong agar di hari itu kami bukan hanya sekedar melakukan peringatan, tetapi hari itu kami juga boleh mengalami kembali lawatan Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus-Mu melawat kami, memenuhi setiap kami Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi bangsa kami perlu Tuhan. Tolong Tuhan, berikan kepada bangsa kami hati takut akan Tuhan, sehingga menjauhi korupsi, kebohongan, kejahatan, kesewenang-wenangan. Sebaliknya Tuhan, diberi kemauan dan keberanian untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.
Dan Tuhan munculkan lebih banyak orang-orang, pejabat-pejabat yang memiliki kemauan dan keberanian menegakkan keadilan dan kebenaran ini Tuhan. Sehingga negeri kami boleh makin baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berbuka puasa. Tuhan